Assalamualaikum sahabat cerita, semoga sahabat cerita selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan bercerita tentang kisahnya seorang cendekiawan muslim yang bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berasal dari keluarga yang suka sekali pada ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun nih saudara-saudaranya sangat menyukai di bidang politik, karena itu saudara-saudaranya banyak menduduki jabatan penting di pemerintahan di masa beliau. Namun khusus orang tua Ibnu Khaldun ini tidak mau berkecimpung di dunia politik. Ibnu Khaldun pun dididik oleh ayahnya yang seorang sarjana nih sejak kecil, tapi hanya sampai usia remaja. Dikarenakan ketika usia remaja Ibnu Khaldun ini ditinggal oleh kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya meninggal dunia karena terserang penyakit menular. Ibnu Khaldun dididik sejak kecil oleh ayahnya berawal dari ilmu-ilmu agama, dan Ibnu Khaldun pun menguasai fikih, menguasai Al-Quran, menguasai tafsir, menguasai hadis dan sebagainya. Sampai-sampai nih menjelang usia remaja Ibnu Khaldun juga sudah hafal Al-Quran. Ibnu Khaldun pada awalnya nih sangat bersemangat belajar ilmu agama, namun sepeninggal ayahnya dia ingin mencoba pembelajaran yang lain, mata pelajaran yang lain, yaitu antara lain menggeluti seperti saudaranya yaitu politik, sehingga di masa mudanya dia mengawali karirnya dengan bekerja di salah satu pemerintahan, menjabat sesuatu yang ada peluang ketika itu. Karena ketika itu dunia politik itu saling bersaing nih, merebut kekuasaan, sehingga Ibnu Khaldun di sini mengambil inisiatif. Ibnu Khaldun memihak kepada khalifah yang kuat pada waktu itu. Karena berpindah-pindah nih dari dinasti satu ke dinasti yang lainnya, sehingga suatu saat Ibnu Khaldun pun masuk ke dalam penjara karena dikhawatirkan dia adalah menjadi mata-mata dinasti yang menjadi saingannya. Tapi ketika keluar dari penjara, ternyata Ibnu Khaldun tidak mendapatkan suatu nama yang buruk, malahan dia digadang-gadang oleh beberapa daulah nih untuk membantu alur politik yang terjadi pada ketika itu. Sampai-sampai karena karyanya yang sangat fenomenal ketika itu, beliau menuliskan tentang politik, tentang negara, tentang kelemahan-kelemahan sebuah negara, kelebihan-kelebihan sebuah negara. Karena itu Ibnu Khaldun pun akhirnya sampai juga ke jabatan yang paling tinggi, yaitu beliau sempat menjabat menjadi seorang Perdana Menteri. Namun ketika salah satu rekannya meninggal dunia, dia pun mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Kemudian dia tertarik pada yang namanya penulisan sejarah, karena beliau ketika belajar sejarah ada kritik yang dari beliau sendiri mengungkapkan bahwasanya sejarah yang ditulis ketika itu adalah sangat kental sekali hubungannya dengan tahayul dan mistos. Padahal menurut beliau nih, dalam buku karyanya yaitu Muqaddimah menjelaskan bahwasanya yang namanya sejarah itu tidaklah berkaitan dengan mitos, namun yang namanya sejarah adalah memuat tentang latar belakang suatu masyarakat, peradaban, kebiasaan, mata pencarian, dan sebagainya yang berhubungan dengan masyarakat. Karena itulah di sini Ibnu Khaldun pun sangat
berjasa dalam hal penulisan sejarah. Bagi beliau, sejarah adalah menuliskan fakta-fakta yang nyata, fakta-fakta yang empiris, bukan sekedar mitos dan hayalan, bukan sekedar mitos dan tahayul. Kemudian setelah beliau menyusun nih tentang sejarah, karena ada hubungannya dengan masyarakat dalam lingkungan yang ditulis tersebut, maka Ibnu Khaldun pun menulis tentang sosiologi yang ketika itu di abad pertengahan ternyata sosiologi hanya fokus pada mempelajari tentang diri manusia itu sendiri. Di sini Ibnu Khaldun menambahkan bahwasanya yang namanya sosiologi itu adalah tidak hanya menyangkut manusia, namun ada hubungannya interaksi ketika manusia hidup berkelompok, ketika manusia hidup antar kelompok. Di situ juga dimuatkan adanya sebuah bagian-bagian masyarakat nih. Ibnu Khaldun membaginya menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah Ibnu Khaldun menyebutkan adanya masyarakat primitif, di mana masyarakat ini adalah hidupnya selalu berpindah-pindah dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Yang kedua, masyarakat yang kedua adalah masyarakat pedesaan. Di sini masyarakatnya sudah mulai menetap dan memiliki pekerjaan yang tetap, meskipun pekerjaannya hanya sebatas petani, peternak ketika itu. Dan yang ketiga adalah masyarakat perkotaan, di mana masyarakat di sini itu masyarakatnya sudah tidak lagi berkonsentrasi hanya memenuhi kebutuhan primer saja, namun berupaya untuk memenuhi kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan mewah. Itu pembagian masyarakat berdasarkan yang diketahui oleh Ibnu Khaldun, sehingga sumbangsi dari Ibnu Khaldun ini dalam sosiologi juga sangatlah bagus dan digunakan sampai sekarang. Selain itu juga Ibnu Khaldun juga di situ mengadakan sebuah penelitian sehingga menulis hasil karyanya tentang suku-suku yang ada di sekitarnya, masyarakat yang ada di sekitarnya, antara lain adalah masyarakat Berber ketika itu. Dia menuliskan apa yang menjadi peradaban di suku tersebut. Itulah peran serta dalam sosiologi. Selain sejarah, sosiologi, Ibnu Khaldun ini juga berjasa dalam ekonomi. Ketika itu, ekonomi didefinisikan suatu proses di mana di dalam prosesnya itu cukup dikatakan seimbang, equilibrium. Ketika itu tidak perlu adanya campur tangan pemerintah, sehingga ketika ada produksi, distribusi itu cukup berjalan apa adanya saja. Jadi di sini ketika itu ekonomi klasik tidak menawarkan, tidak menginginkan adanya peran dari pemerintah. Namun ketika itu Ibnu Khaldun pun mengungkapkan bahwasanya yang namanya ekonomi itu tidak hanya sebatas moral dan hukum dan tidak berjalan begitu saja, sehingga harus ada peran yang sangat besar dari pemerintah. Anggapan Ibnu Khaldun nih, yang namanya pemerintah adalah sebuah pasar yang sangat besar, sehingga ketika pasar yang sangat besar itu menemukan suatu keberhasilan, secara otomatis pasar-pasar yang di bawahnya nih akan berhasil juga. Begitu juga Ibnu Khaldun mengusulkan bahwasanya pajak yang ditarik oleh pemerintah itu hendaknya jangan terlalu besar. Karena apa? Karena pajak yang terlalu besar akan menjadikan ahli-ahli ekonomi ini tuh akan berpikir 1000 kali untuk menjalankan roda perekonomiannya. Berbeda kalau pajaknya kecil, maka para pelaku ekonomi akan enjoy menjalankan apa yang ingin menjadi perannya dalam ekonomi. Selain pajak nih, Ibnu Khaldun juga mengkritisi tentang adanya kebijakan finansial yang memang harus ada, sehingga selain pajak
selain dari sumber pajak nih, pemerintah juga harus melakukan perdagangan yang lebih luas. Dalam hal ini bisa melakukan ekspor. Itu antara lain peran Ibnu Khaldun di bidang ekonomi. Beliau juga menuliskan tentang masalah uang dan fungsi keuangan dalam buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun juga. Di sini tentang bicara ekonomi itu tidak hanya serta-merta tentang masalah hukum dan moral, namun Ibnu Khaldun di sini lebih ke dataran empiris dunia nyata, bahwasanya dalam pelaku ekonomi tidak hanya sekedar jual beli barang, namun di sini ada kaitannya dengan pembagian kerja, ada kaitannya dengan perhitungan pajak, ada kaitannya dengan manajemen dan sebagainya. Sehingga perilaku yang seperti ini mengantarkan kita bahwasanya dunia ekonomi adalah tidak lagi ekonomi klasik yang hanya mengandalkan moral dan hukum, namun ke kenyataan, ke dunia empiris, bahwasanya peran serta pemerintah itu memang nomor satu dan harus digalakkan. Mungkin itu secara singkat tentang Ibnu Khaldun, bahwasanya kita tahu nih Ibnu Khaldun ini selain ahli di bidang politik, dia juga merupakan ahli historiologi, yaitu ilmu sejarah, ilmu sosiologi, dan beliau juga mumpuni dalam ilmu ekonomi. Mungkin itu cerita pada kali ini. Ingat, yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe silakan like agar video ini terus berkembang. Tulis kolom komentar ya cerita yang ingin kalian dengarkan. Wassalamualaikum.